Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai CRUD pada Laravel, metode CRUD pada Laravel. Adapun video ini saya buat sebagai tugas pengganti kehadiran saya pada praktikum pemrograman web pertemuan 9 lalu. Baik, untuk metode pertama CRUD Laravel, ada Query Builder. Query Builder sendiri pada Laravel adalah sebuah fitur yang memungkinkan Anda untuk membuat query SQL menggunakan metode pemrograman berorientasi objek (OOP) daripada menuliskan langsung query SQL. Dengan Query Builder, Anda dapat membuat query seperti select, insert, update, delete, dan sebagainya menggunakan sintaksis PHP, dan Laravel akan mengonversinya menjadi pernyataan SQL yang sesuai. Hal ini membantu dalam mencegah SQL injection, meningkatkan keamanan, dan membuat kode lebih mudah dipelihara. Adapun untuk contoh penggunaan Query Builder akan saya demokan. Adapun sebelumnya saya sudah membuat folder project Laravel dan menghubungkannya ke database yang ada di localhost saya. Untuk menggunakan Query Builder, pertama-tama mari kita membuat controller terlebih dahulu. PHP artisan setelahnya akan dibuat file controller baru. Dilihat di file up, http, controller, dan book controller. Pada kelas ini, dapat dibuat fungsi baru dengan nama read data. Mari kita mulai dari read data terlebih dahulu. Nah, sini dibuat variabel untuk menampung data tersebut. Kita memberinya nama books dan menggunakan modul DB. Modul DB ini diambil dari Passage, diimpor dari Passage, Vcats. Kemudian dilanjutkan dengan table, nama tabel yang ada di dalam database. Nama tabelnya itu books. Yang ada di sini books. Kemudian dengan fungsi get. Nah, setelah itu kita dapat melihat apa isi dari variabel books ini. Books. Untuk menampilkannya, mari kita membuat roots-nya terlebih dahulu. Perlu dibuat roots-nya terlebih dahulu. Saya menggunakan fungsi indeks. Sebelumnya saya sudah mengubah nama fungsinya tadi. Kita kembalikan dulu ke data.
Lalu kita jalankan servernya, host, dan nah ini dari controller tadi mengembalikan 3 data yang ada di database. Sekarang mari kita coba mengirim data yang books ini ke views yang sebelumnya telah saya buat di ini resource views books di sini. View books. Kita pakai kontak saya di sini books. Sekarang variabel books ini sudah bisa diakses di view ini juga. Mari kita ganti-ganti dulu, edit-edit dulu view-nya. Books di sini hilangkan saja itu tower dan price tadi. Kita beritahu saja karena tadi data yang dikirim itu dalam bentuk array, maka perlu dilakukan perulangan. For each nama variabel yang dikirim tadi box plus book, book. Dan kalau ini ada 3 row. Terus di sini untuk menampilkannya kita bisa menggunakan variabel book, kemudian nama nama kolomnya itu ada title. Begitu pula di bagian bawah. Dan di sini author dan di sini guys. Kita coba terus. Nah, sekarang sudah tampil tabel books-nya yang isinya itu sesuai dengan data yang ada di database buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 3. Untuk melanjutkan ke bagian create data, mari kita buat fungsi baru di book controller, public function, namanya create data saja. Tapi fungsi ini baru mereturn, memindahkan kita ke view yang baru, yaitu view create yang sudah saya buat di sini.
script. Tapi untuk menjalankan controller ini, berarti kita perlu root ke, nah, ini saja. ke root book/script, kemudian kita kasih nama root ini, nah, books.script saja. Lalu kembali ke tabel books. Kita bisa buat di sini tombol LTM dot LTM primary yang akan yang link ke rute dengan nama books.script. Kita coba dulu ke ini. Sebelumnya saya sudah mengirim-ngirimnya juga tadi. Kecil sekali. Mana? Kita keluarkan ini dari table. Tidak di sini. Tambah data. Nah, ketika tombol tambah data diklik, maka akan berpindah ke halaman book/script. Yang mana itu pada tampilan ini saya sudah membuat formnya. Kembali ke book controller tadi, kita buat fungsi yang menangani proses tambah data tadi. Ya, kita sesuaikan saya namanya store data. Kemudian ada parameternya request. Kasih saja request. Enter lagi. Dan kita lihat di modul bagaimana cara menambahkan data. Nah, kita masukkan ke sini. Sama menggunakan modul DB dari package, kemudian table yang ada database namanya books, kemudian menggunakan metode insert yang ini nama kolom di database, author, dan ini price. Kemudian di sini pakai request hospital, request author,
Rupanya saya lupa memasang action di formnya. Kita pakai root. Namanya tadi bookstore. Ini. Nah, otomatis bukunya akan bertambah karena database juga sudah bertambah. Kita lanjut ke fungsi edit data. Sama di controller, kita buat datang, kemudian lihat dia ambil parameter edit, sama ini. Nah, dengan untuk edit data, kita akan membutuhkan ID dari data yang ada di database sebagai parameter pada fungsi ini. Kemudian untuk variabel book ini akan mencari data tersebut pada table books dan akan melemparkan variabel tersebut ke view edit. Sekarang kita buat view editnya dulu. Edit black. Isinya kurang lebih sama seperti yang ada di create. Kemudian di title, sini kita bisa menambahkan value-nya. Value-nya itu book, 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 author. Kemudian di sini, lupa di sini value. Book dan harganya price. Salin. Tapi di sini untuk tombol edit di sini kita harus mengambil rute nah, kita buat rute ini, rute ke books, kemudian ID buku tersebut, parameter ID buku tersebut, kemudian slash edit menggunakan fungsi edit data dan beri nama books.edit. Sekarang di sini pada link tombol edit kita pakai root.
Nama rootnya, sebentar, nama rootnya tadi apa? Books.edit, books.edit. Kemudian di sini dia ambil book ID. Nah, dia akan ambil ID dari book keberapa dia. Wah, coba di sini mungkin sudah bisa jalan. Misalkan buku satu edit, kita dulu book di edit PHP kita sepertinya typo. Nah, akan tampil akan tampil data yang sudah ada untuk ID 1 itu buku 1 author 1 dan misalkan buku 3 akan tampil secara default. Misalkan kita edit, kita ganti, misalkan buku 11, author 11, itu kalau disubmit harusnya akan berubah. Tapi kita belum buat fungsinya tersebut. Public function. Nah, kita pakai ini saja. Editable where ID, request title, author, updated, add, now, redirect books. Ya, dia ada pakai parameter request dan ID yang tadi. Kemudian dari table books, di mana ID-nya itu sama dengan parameter di sini tadi. Kemudian dia akan mengupdate title dengan title yang telah di request atau yang dikirimkan oleh form tadi. Kemudian author, seperti itu kira-kira. Kemudian di tombol edit, kita harus ganti di sini. Nya juga bukan bookstore lagi. Kita baru dulu. Root, put, dia akan mengupdate buku dengan root. Menggunakan fungsi ini kan, update data. Dan coba, apa tadi? Books update. Di sini ganti books update. Ya, coba kita edit buku 4 ini. Oh, missing parameter ID. Oh, saya lupa menambahkan parameter sini book ID. Coba lagi. Nah, sudah bisa. Kemudian kita coba edit book 44, author 44, press 404, submit. Nah, maka otomatis datanya akan teredit. Terakhir, kita akan membuat fitur delete, kembali ke book controller, buat fungsi
delete data, kemudian dia ambil ID sebagai parameter. Dia akan mengecek data dengan ID yang sama dengan parameter di sini di database table books. Kemudian dia akan mendelete-nya. Kemudian redirect kembali ke rute books. Kita save. Kita delete books ID, book controller, delete data, ada. Oke, dengan root ini kita panggil di tombol mana tombol delete. Oh, ini dia masuk di form dengan root, nomornya delete tadi books.delete, books.delete. Kemudian jangan lupa parameternya book ID. Sepertinya ini sudah bisa dipakai. Dari post dulu, lalu kita delete buku 44, delete this book, yes. Nah, fitur delete sudah terpenuhi. Baik, itulah tadi proses metode query builder untuk CRUD di Laravel. Selanjutnya ada metode raw query. Nah, metode raw query ini terkadang itu ada skenario yang kompleks dan mungkin itu tidak dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan query builder. Nah, Laravel memungkinkan kita untuk menjalankan query SQL mentah menggunakan FacetDB. Jadi dia menjalankan query SQL secara langsung, bukan seperti tadi yang menggunakan tidak langsung pakai query SQL. Nah, metode ini menggunakan query SQL mentah. Jadi kita akan bahas ini lebih lanjut. Kita lanjut ke metode Eloquent ORM, Object Relational Mapping. Metode ini adalah cara mudah dan ekspresif untuk berinteraksi dengan database menggunakan model dan objek. Eloquent memanfaatkan konsep ORM untuk memetakan struktur database ke dalam objek-objek dalam kode PHP. Nah, perbedaannya antara query builder dan Eloquent ORM itu, Eloquent ORM menggunakan model untuk mengakses tabel yang ada di database. Coba kita coba lakukan demo CRUD dengan menggunakan metode Eloquent ORM. Kita buat terminal baru. Nah, seperti saya tadi bilang, Eloquent ORM itu membutuhkan model. Pertama kita harus membuat model. Model. Nah, modelnya itu kalau di tabel di database itu namanya books, artinya modelnya itu tidak pakai S, namanya harus book, tidak ikut S-nya, tidak ikut. Misalkan book pakai huruf besar. Nah, created successfully. Dari itu di app models ada book. Nah, kita akan melakukan interaksi dengan database menggunakan kelas book model ini. Selanjutnya kita akan buat kodenya
menggunakan Eloquent ORM. Untuk read data dulu, mari kita komen itu sama buat books. Di sini kita tidak memanggil DB dari package lagi, tapi memanggil model yang sudah dibuat. Menggunakan book, dan bisa langsung panggil all. Nah, kalau kita lihat return books-nya dulu, itu nah, datanya sama seperti menggunakan query builder tadi. Dan kalau kita return views-nya, view-nya, maka hasilnya sama saja dengan query builder tadi. Cuma dengan perbedaan kode seperti berikut. Dia panggil model, di sini dia panggil DB dari package. Dan untuk read data ini sama saja karena cuma return view. Sementara untuk store data, kita komen dulu yang query builder. Sementara Eloquent-nya itu dia akan dia memanggil model. Pokoknya kalau Eloquent ORM itu dia akan selalu memanggil model, kemudian pakai fungsi create, artinya buat data dengan semua request yang dimasukkan di form create ini, kecuali token ini adalah token ini ada muncul di CSRF ini karena setiap form ini disubmit maka akan mengirim token juga, dan token itu selalu berbeda-beda tujuannya untuk keamanan. Tapi token ini tidak perlu ditambahkan ke dalam database, jadi kita kecualikan di sini. Kemudian ya kita return kembali ke books. Oke, kita coba apakah masih sama. Kita tambah data buku 4, author 4, dan kita submit. Oke. Model book. Nah, saya lupa di model harusnya kita buat protected label. Nah, yang mana itu mengandung arti seperti berikut. Artinya kita mengizinkan penginputan atau pengubahan kepada kolom-kolom title, author, dan price ini yang ada di database. Ini label, bukan label. Nah, buku 4 pun kembali bertambah dengan menambahkan variabel label di kelas book ini, atribut label. Kemudian sudah tadi create store data sudah, kemudian edit data. Untuk edit data di metode Eloquent ORM,
sama, dia akan memanggil model book lagi, kemudian dia akan menemukan ID, menemukan ID yang ada di parameter ini database. Jika ditemukan, nah yang ditemukan itulah, data yang ditemukan itulah yang akan dikirim. Kita coba. Misalkan edit. Nah, tetap jalan. Tetap ada data yang terkirim dan dapat diakses. Kemudian proses update-nya itu update-nya, aduh, tadi saya hapus yang ini. Ini kita komen dulu. Ini yang eloquent, ini yang query builder, ini yang eloquent. Terus kalau proses update-nya itu eloquent seperti ini. Pertama dia temukan, kemudian dia update. Di update itu semua request, semua data yang ada di database dia ganti dengan request yang dikirim di form edit ini, kemudian kembali lagi terkecuali dengan tokennya, kemudian redirect kembali ke books. Kalau kita coba, misalkan ini buku satu kan, 11 author 11 101, kita submit. Nah, maka datanya pun data buku satu tadi terupdate jadi seperti ini. Sekarang tersisa delete. Untuk delete sama, sudah pasti kita akan komen dulu yang query builder, kemudian kita panggil modelnya, kita temukan dulu datanya, data yang mana itu, dan kita delete. Delete. Kalau kita coba, kita delete buku satu-satu ini, berhasil. Itulah tadi penjelasan saya tentang materi metode-metode CRUD pada Laravel. Yang mana tadi itu ada 3 metode, namun hanya 2 yang saya bahas secara detail, yaitu Query Builder dan Eloquent WRM. Terima kasih. Itulah tadi videonya sebagai pengganti kehadiran saya untuk pertemuan 9 praktikum pemrograman web kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.